dia berprinsip itu aja sih gitu, dan dia orang yang tidak bisa tegas dengan pendiriannya dia bahwa gue laki-laki ini. Sebelum bulan November ketahuan, ternyata di bulan Oktober dia sudah nikah lagi sama orang Bandung. Someday kalau tiba-tiba Mas Kiwil berjanji, misalkan nih mau balik lagi gitu, apa yang ingin diucapkan buat Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini sebelah aku ini ada Bunda yang menurut aku, wah ini pokoknya banyak banget penggemarnya karena luar biasa ya lika-liku kehidupannya. Kemudian orangnya juga sangat cantik sih menurut aku. Kenapa? Karena orangnya tuh tegar. Nah, selain tegar, sabar. Selain sabar, orangnya selalu optimis dalam menjalani kehidupan ini. That's why guys, aku pengen menghadirkan Bunda Rohimah di Vena Melinda Channel. Halo. Aku baru ketemu sekali, tapi ternyata Bunda itu orangnya baik banget, ramah banget. Akhirnya langsung deh kita bisa ketemu dan mau cerita untuk kalian semua, viewersnya Vena Melinda Channel, bagaimana sih cerita yang terbaru dari Bunda Rohimah. Gimana Bunda kakinya? Kakinya alhamdulillah, ini kemarin sebenarnya udah alhamdulillah mendingan ya, tapi karena mungkin aku bawa jalan terus karena memang aku harus nyari PT ya. PT itu apa ya? PT. Money. Oh, money cuan. Ya. Oh, gitu. Jadi tetap dipaksa ya? Harus paksa banget ya. Jadi kondisinya mungkin naik turun tangga. Jadi ya mau nggak mau ada 4 mur yang memang patah gitu. Pas memang kebetulan ada di pergelangan kaki kan patahnya. Jadi ya aku paksain banget gitu. Jadi itulah perempuan ya guys. Yang namanya perempuan itu kalau dalam keadaan terpojok itu masih bisa bangkit. Iya. Nah, harus. Sekarang jadi gimana nih Bunda? Prioritasnya apa nih? Kan sekarang semua sudah terjadi nih ya. Prioritas kedepannya apa nih yang paling? Aku prioritasnya yang jelas harus bangkit yang pertama. Terus benar-benar harus memanage buat anak-anak, memanage buat diri aku sendiri ke depannya kayak gimana. Yang jelas aku optimis banget, berpikir positif yang terbaik aja ke depannya. Jadi prioritas anak-anak nih ya? Anak-anak yang pertama. Suami udah lewat ya? Ini yang paling the latest ya guys, the latest husband itu kan siapa namanya ya? Yang di mana? Agak susah namanya, yang itu yang di Turki. Oh, yang di Turki, Zeki Bayrak. Zeki Bayrak. Jadi gimana status kalian? Kalau Zeki, alhamdulillah sih kita sudah, waktu aku mau pulang juga, dia sudah di depan kedubes, di depan kita, di depan saksi dari orang sana, orang Turki sudah menjatuhkan talak gitu waktu itu. Nah sekarang ini dia sebenarnya sudah urus-urus ke pengadilan negara, tinggal butuh tanda tangan saya aja. Cuman kan kita kalau tanda tangan kan masih bisa untuk video call gitu kan di pengadilan itu kan gitu. Jadi pengadilan di sana atau? Pengadilan di sana, pengadilan di Turki karena kan aku nikahnya di sana. Jadi gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba dapet jodohnya? Orang Turki. Jadi gini, temanku sudah nikah di sana sudah hampir 4 tahun. Dan aku waktu itu rencananya, bukan rencana sih, jadi bercanda aja gitu. Jodohin dong sama orang sana gitu. Pas kebetulan dia punya sepupu ada gitu loh. Yang suamiku ini sepupunya suami temanku. Oke. Gitu. Jadi bukan orang yang nggak tahu siapa. Enggak lah. Kita tahu semuanya gitu kan. Dan temanku juga nggak akan ngasih jodoh buat aku yang sembarangan orang gitu. Alhamdulillah sih sebenarnya keluarganya baik, ibunya baik, kakak-kakaknya juga baik, adiknya baik kan dia ber-8 saudara. Laki 7, perempuan 1. Adiknya ada 5, dia anak nomor 3. Gitu. Baik semuanya, baik. Cuman memang pada saat itu aku yang memang dilema sih sebenarnya Mbak Vena ya. Di satu sisi suami ini baik banget walaupun orang luar, tapi memang baiknya cuma buat aku doang gitu. Jadi buat anak-anak
Dia kalau buat anak-anak dia bilang kalau buat anak-anak aku memberikan kasih sayang ya. Tapi kalau untuk money I don't money you children, kata dia gitu kan. Karena bagi mereka itu kalau anak-anak dari kita nih masih ada bapaknya, dia tidak mau bertanggung jawab gitu. Kecuali kalau sudah yatim, kata dia. Jadi itu kayaknya culture di sana, budayanya budaya gitu. di sana. Bukan dia pelit ya? Bukan. Oh gitu. Nah, kalau untuk memang kalau di sana kan budayanya itu kan untuk istri tidak dikasih uang, tapi kebutuhan istri semuanya dipenuhin gitu. Jadi tidak dikasih uang bulanan, tapi kebutuhan istri semuanya dipenuhin sama dia. Dari apapun yang sekecil apapun itu dipenuhin sama dia. Jadi gitu. dari ujung rambut sampai ujung kaki dipenuhin sama dia. Dan aku merasakan di sana itu bahagia banget, Mbak Vena. Kalau buat aku sendiri ya, kalau buat aku pribadi, aku bener-bener nyaman, bener-bener bahagia banget, bener-bener ngerasa bahwa aku tuh merasa dibutuhkan sama dia, aku berasa dihargai sama dia, aku merasa dia tuh tanggung jawab buat aku, gitu loh. Dan di satu sisi juga aku nggak bisa menzolimi anak-anak, gitu loh. Jadi pada saat anak-anak butuh aku banget, yang dia memang berkali-kali nelpon ayahnya tidak diangkat, tidak digubris, mau nggak mau kan anak-anak pasti nelpon ke aku. Betul. Gitu kan. Dan posisi aku pada saat itu memang habis operasi kan, habis operasi kaki operasi di sana gitu. Nah, dan dibiayai ya? Dibiayai sama dia, segitunya kan gitu. Kalau dia dibilang nggak tanggung jawab, masa sih dia ngomong operasi saya gitu. Sebenarnya sekarang pun saya juga disuruh balik sama dia, cuma dia bilang, kamu balik ke sini, tapi 2 tahun baru bisa balik ke Indonesia. Dia bilang, karena memang dia bilang, kamu pokoknya jadi istri saya dulu, kata dia gitu. Maksudnya, kamu bener-bener milik saya dulu, gitu. Kalau memang anak-anak kamu merasa tidak mau menzolimi anak-anak, bawa anak-anak kamu ke sini. Oh, jadi boleh? Boleh. Akan dibiayai juga? Akan dibiayai juga, tapi semua? Semua. Cuman anak-anak harus ikut semuanya ke saya, gitu. Nah, teman yang perempuan bilangnya, nanti yang perempuan tinggal di asrama, karena kan di sana itu kan namanya udah jatuh anak, udah beda muhram ya, nggak boleh gitu. Apalagi kalau udah dewasa. Udah dewasa. Dan dia nyuruhnya yang perempuan tinggal di asrama, yang laki tinggal sama kita. Karena kebetulan dia anaknya dia juga laki semua, gitu. Tiga-tiganya laki. Jadi sebetulnya itu sangat mudah untuk menjadi solusi yang terbaik dong buat kalian berdua ya. Iya, karena dia mau bertanggung jawab asalkan pindah. Nah, anak-anak mau pindah nggak? Nggak mau. Kenapa? Nggak mau, kata anak. Enggak lah, aku juga nggak bisa bahasa sana, katanya gitu. Enak loh saya. Ini siapa namanya? Kakak, enak loh tinggal di Turki. Tante aja kalau ada yang nawarin mau, kamu nggak mau. Kenapa? Ya nanti kita tanya ya. Oh, jadi karena anak-anak ini nggak mau, tiga-tiganya empat-empatnya nggak mau? Kan yang satu di Indramayu ya. Si abang juga bilang gini, ya udah adik sama dede sama kakak aja yang ke sana. Abang tetap jagain rumah gitu kan. Cuman akhirnya keluarga aku juga, bapak saya juga lagi sakit stroke kan gitu. Terus bapak saya, tante saya, nggak usah deh, nggak usah balik, dibilang begitu. Kita cari solusi aja yang lain untuk operasi kamu, begitu. Alasannya? Ya kan 2 tahun harus balik. Dan nggak boleh balik ke Indonesia. Jadi 2 tahun mesti balik ke Indonesia. Terus udah gitu kan, balik juga kita nggak tahu Allah alam bisawab ya, nyampe sana aku nggak boleh balik atau gimana, aku nggak tahu deh gitu. Cuman makanya saudara bilang, sampai bapak saya bilang, umur bapak udah tua, bapak udah stroke, katanya gitu. Ya bapak nggak tahu umur bapak sampai kapan. Nggak usah deh, katanya. Tapi ini ya memang dilematis banget. Ini judulnya adalah menentukan pilihan. Iya. Pilihan antara anak belahan jiwa dan keluarga belahan jiwa atau belahan jiwa yang suami. Iya. Jadi menurut Mbak gimana? Maksudnya kalau kangen gimana? Ada rasa kangen nggak? Kalau rasa kangen ada ya. Karena dia sayang, perhatian. Kalau dibilang cinta banget. Kalau dibilang bucin banget. Sebetulnya ya. Gitu loh. Kalau pokoknya saya di sana tuh kayak ratu banget, Mbak Vena. Oh iya, so sweet banget. Berarti romantis. Romantis banget. Terus udah gitu saya nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi duduk manis. Duduk gitu. Manis, ngelayanin dia aja. Oh my God. Beneran saya nggak bohong. Itu 3 bulan kemarin tuh memorinya indah banget. Indah banget. Saya kemana-mana. Dan saking bucinnya banget, makanya saya mau kan perjanjian di sini waktu di Jakarta itu
Saya bilang 1 minggu saya quality time buat saya pribadi ya, karena saya juga mau ngaji. Saya bilang itu. Yang kedua, saya juga harus les bahasa Turki sana. Nah, dia bilang waktu itu, ya no problem. Sampai di sana saya nggak boleh. Jadi saya udah dijemput sama teman saya, disuruh pulang teman saya. Wow. Jadi sebetulnya ini, aduh, bingung banget ya. Bingung, Mbak. Jadi kalau sekarang bener nih, ikhlas nih untuk melepaskan. Ikhlas, lillahi ta'ala. Demi anak-anak. Dan keluarga. Wah, luar biasa guys. Karena gini, satu, anak-anak juga masih butuh saya. Yang kedua juga anak saya yang nomor 3 kan alhamdulillah dapat beasiswa ya di International School BSD. Jadi kata anak saya, enggak lah Bun, sayang kalau aku ikut. Ini kakak ya? Ini kakak. Oh, hebat. Ini kan 3 SMK kan, 3 tahun ini aja kan. Hebat, gitu. hebat. Oh, jadi makanya tetap beranggapan bahwa rezeki itu nggak akan kemana. Iya, itu aja. Saya berpikir Bismillah aja deh, mudah-mudahan ada jalan yang terbaiknya. Saya juga lagi masarin rumah kan, gitu. Mau jadi dijual ya? Mau saya jual, terus si kakak juga pesen, Bun cari rumah yang kecil, kamar mandinya 1 aja. Katanya gitu. Kenapa kakak? Capek bersihinnya katanya. Tapi kalau aku lihat nih ya, jujur ya guys, aku baru pertama kali ketemu sama Bunda Rohimah. Orangnya tuh bener-bener tuh nggak ada kerutan ya. Artinya dia tuh mau cobaan kayak apa aja, dia tetap mengamini itu dan tetap yakin bahwa itu adalah berkah ya. Iya. Meskipun orang bilang itu musibah. Musibah banget. Apa sih yang ngebuat seorang Bunda Rohimah tuh kayaknya semua tuh bisa dihadapi dengan tenang. Meskipun kalau orang sih ngeliat kayak gue nggak sanggup deh gitu. Aduh, kan. Mbak, kalau dibilang nggak sanggup emang pengen jerit ya. Pengen jerit saya sebenarnya. Tapi yang bikin saya kuat ya, karena saya harus bikin anak-anak itu jadi. Walaupun abang sekarang ini sempet cuti kan kuliah gitu kan, karena memang biayanya. Yang nomor 1. Yang nomor 1. Padahal nanggung banget, tinggal 2 semester lagi gitu. Dan saya berharap kemarin itu, saya pikir ayah kandungnya mau meneruskan gitu. Walaupun seberapapun, karena gini, sebenarnya sifat Bang Kiwil ini orangnya juga pantang menyerah. Yang saya tahu ya, 22 tahun kan saya nikah sama dia kan, hampir 23 tahun. Sebenarnya dia pantang menyerah kalau untuk anak-anak. Ya karena memang sekarang kondisinya dia juga udah ada istri kan, jadi mau nggak mau mungkin dia juga agak-agak disetir juga kan gitu. Jadi yang dia korbankan mungkin anak-anak. Tapi menurut saya sebenarnya sayang ya. Tinggal 2 semester lagi yang seharusnya tahun ini kelar, tahun ini gitu. Seharusnya dia bisa ngebantu adiknya gitu kan. Harus break di tengah jalan yang posisi memang amat disayangkan banget buat saya gitu loh Mbak. Jadi saya berpikir ya Allah, saya nggak mau ngebahagiain diri saya sendiri deh dengan cara saya balik lagi ke sana. Mungkin juga kita kan nggak tahu, Allah alam bisawab. Saya sampai di sana nanti saya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh balik, malah susah lagi kan gitu. Akhirnya saya berpikir ya udahlah, saya penting buat anak-anak aja lah dulu. Apapun musibah yang saya alami, apapun ujian yang saya alami, biarlah saya hanya saya sama Allah yang tahu. Ya mungkin kalau memang saya lagi agak-agak kesel, ada curhat-curhat dikit lah di sosmed lah, ada lah gitu. Mungkin itu suatu pelampiasannya memang saya harus kemana nih gitu. Posisi kan memang orang tua tinggal sebelah kan, Mbak Vena, tinggal bapak. Bapak sakit juga ya. Bapak juga stroke kan gitu. Jadi keluarga kan juga masing-masing juga pada punya problema sendiri-sendiri. Saya dari awal menikah sama Bang Kiwil sampai saya mau bercerai, itu saya nggak pernah yang namanya curhat sama keluarga, apalagi sama ibu, nggak pernah saya. Jadi saya kalau datang ke rumah orang tua tuh selalu yang bahagia, walaupun nggak punya beras aja saya harus bahagia gitu. Saya nggak mau menonjolkan kesusahan saya gitu. Wah, ini kayaknya Vena Melinda mesti belajar nih sama Bunda Rohimah. Enggak, soalnya kalau orang ada masalah sih banyak ya. Pasti semua orang ada. Tapi cara memanage masalah itu kemudian sampai berani ngambil keputusan meninggalkan yang udah comfort zone ya. Punya suami. Kalau orang Turki kan pasti cakep ya. Terus baik, terus memuliakan istri. Tapi di satu sisi memang anak itu ya itu dia. Karena kan anak mau kemana kalau bapaknya mungkin belum respon, berarti kan ibu yang paling bertanggung jawab. Tapi sebetulnya kalau menurut Bunda Rohimah gitu ya, anak-anak ini gimana sekarang terhadap bapaknya? Mereka melihat bapaknya, figur bapaknya saat mereka sih masih komunikasi masih baik-baik aja gitu. Cuma ya kayak si abang juga ada rasa kesel juga kan. Wajar lah ya, keselnya gini. Kok gue nggak diprioritaskan nih sebagai anak pertama gitu loh.
Sedangkan posisi gue nanggung banget nih kuliah gitu. Sebenarnya dia mau jerit juga sama gitu loh. Cuman karena itu tadi ya saya bilang, sudahlah Bang, sekarang ini gini, ikhlaskan apa yang terjadi. Semoga rumah Bunda cepat terjual, kamu kemarin cuti itu udah langsung Bunda lunasin, kamu kuliah lagi. Saya bilang kayak gitu. Pokoknya yang Bunda utamakan, Bunda beli rumah kecil dulu yang mungkin harga 400, 4,5, saya bilang gitu. Sisanya Bunda lunasin itu sekolah-sekolah kamu. Saya bilang kayak gitu. Saya Bunda, untuk diri Bunda sendiri, Bapak gitu saya. Pasti ada rezekinya. Amin, Aku yakin amin. banget karena Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin orang ngelihatnya kayaknya apa ya mungkin gitu ya, semuanya bisa terselesaikan. Tapi aku yakin semakin Bunda pasrah, semakin Bunda dekat sama Allah, pasti semua selesai. Iya, amin. Cuma Bunda nih pertanyaan aku, 22 tahun menikah dengan sang ini ya, Casanova. Bukan aku loh yang ngomong ya, tapi banyak banget yang nanya, kok sabar banget, ini hatinya terbuat dari apa gitu loh Bunda. Tapi finally kan akhirnya selesai. Setelah 22 tahun. Kenapa setelah 22 tahun Bunda? Gini, sebenarnya aku sudah pengen bercerai itu dari tahun 2009. Dari 2009 itu sudah pengen bercerai, sampai pernah, maaf banget, 2010, pertengahan 2010 sampai tahun 2014 saya digantung sama Bang Kiwil. Dijadikan istri enggak, dicerai enggak gitu, tapi dinafkahi. Dinafkahi lahir anak-anak. Cuma ya dinafkahinya saya memang benar-benar harus ikat pinggang. Sampai saya pada saat itu 5 tahun itu saya ngajar gitu. Oh, ngajar? Ngajar di sekolah. Ngajar. Oh, Bunda nih ada basic untuk saya ngajar, mengajar? memang saya guru. Guru apa mata pelajaran? Guru mata pelajaran ekonomi, sama di bidang ekskulnya di pramuka saya. Di SMP atau SMP SMA. Wow, keren. Oh, jadi Bunda nih lulusan? Saya sebenarnya sih belum lulus banget, belum ijazah banget. Cuman waktu itu semester 5 saya sudah keluar gitu, karena memang terbentur biaya juga. Tapi ya basic ngajar, cuman dari awal kan kita sudah kuliahnya sudah ini kan, ngambil guru kan. Jadi gitu. itu yang membantu perekonomian. Iya, pada saat itu 5 tahun 2010 sampai 2014 sampai saya bisa berangkat umroh dengan uang sendiri kan. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Terus gitu. Nah, itu karena saya ngajar itu prioritasnya gini. Karena memang satu, batin saya harus terisi gitu loh. Betul. Jangan sampai saya benar-benar di rumah itu yang tersiksa batin, karena memang pada saat itu pernikahan dengan Bang Kiwil sudah kayak diambang-ambang. Itu gitu. Karena apa momentumnya 2009 ada kejadian karena kan apa? memang dia sama yang kedua kan. Oh, gitu. Jadi ini bentuk sebetulnya nggak suka ya kalau gitu loh. Saya ada yang kedua atau yang sebenarnya suka, maksudnya saya menyetujui, tapi pada saat itu hidup saya kok kayak di ini banget ya gitu, kayak diolah banget gitu loh. Jadi pada saat itu saya maju mundur ke pengadilan gitu. Tahun 2009 itu sampai pertama kalinya ya. Pertama kali itu. Tapi berarti maaf, ini izin dulu berarti untuk menikah? Nggak ada izin-izinnya Bang Kiwil. Jadi tahunya dari? Justru dari si yang kedua ini nelpon saya bilang istrinya. Oh, jadi sudah menikah dulu? Sudah menikah, baru ngabarin saya bahwa dia itu istrinya. Saya datengin, ya udah kejadian, ya udahlah saya bilang gitu. Tahun 2004 ya itu awalnya ya. Gitu. Jadi saya berjalan sampai 5 tahun tuh, sampai tahun 2009. Itu masih bimbang ya? Nah, enggak, 5 tahun itu justru saya malah merangkul. Oh, 5 tahun pertama itu yang mestinya orang shock marah-marah, ini malah merangkul. Saya malah merangkul karena saya berpikir gini, ya udah mungkin ini udah nasib saya, sudah takdir saya. Tapi di saat saya merangkul, kok saya jadi kayak dimanfaatin ya, gitu, kayak kok jadi lu yang ngatur gue ya. Kalau jadi yang bini keduanya. Kalau jadi yang ngatur kedua, kok jadi gue yang kayak dibelakangin ya, gitu. Kalau ada apa-apa kok gue kayak di nomor 3-4-in gitu loh, nggak diutamain gitu kan. Terus akhirnya ya saya bisa bertahan karena memang anak-anak masih pada kecil-kecil. Terus waktu itu masih ada ibu ya, masih ada mama gitu. Mama bilang juga bertahanlah Emma gitu, karena memang anak-anak masih butuh semuanya, dibilang gitu. Saya demi ibu saya, demi saya juga buat anak-anak juga saya bertahan. Tapi tahun 2010, 2010 pertengahan itu saya sudah dilema banget. Saya sudah berontak sebenarnya gitu. Jadi pada saat itu juga Bang Kiwil pulang sebulan 2 kali pulang untuk anak-anak aja. Duit pun kadang ditransfer, kadang dititipin sama abang ipar saya gitu, untuk ngasih ke saya ya gitu. Akhirnya
saya gimana caranya nih supaya saya nggak terlalu stres sama keadaan rumah tangga saya ngajar lah. Sampai saya nelfon pertama itu kan, saya kan ngajar itu dari tahun 90-an ya. Begitu nikah, saya dapat kerjaan, sebelum nikah saya dapat kerjaan di perkantoran, saya berhenti. Nah, akhirnya kan ngajar udah lama tuh, hampir 10 tahun nggak ngajar. Begitu mau mulai ngajar lagi tahun 2010, saya bilanglah sama teman saya, cariin tempat gua ngajar gitu loh. Akhirnya teman saya nyariin, sampai akhirnya saya dapat 8 sekolahan. Wow. Saya ngajar. Jadi ini kalau dibikin sinetron ya guys, ini waduh keren banget sih. Jadi judulnya adalah Tegar ya. Insya Allah. Jadi kalau yang namanya jadi istri memang kita dituntut luar biasa kesabaran kita ya untuk mempertahankan sebuah perkawinan. Itu saya bertahan banget sampai 2000, akhirnya 2014 saya mau berangkat umroh bulan Desember, Bang Kiwil bulan Oktober minta maaf. Gitu, karena mungkin saya mau berangkat kan gitu, dan saya juga minta izin bahwa saya mau berangkat. Saya bilang gitu, saya minta maaf segala apapun itu, saya minta maaf, saya bilang gitu. Dan pada saat itu memang saya walaupun digantung tapi masih baik sama keluarganya juga baik, dan saya nggak pernah ngadu sama orang tua. Jadi orang tua nggak pernah tahu pada saat kondisi saya digantung itu sama Bang Kiwil. Masya Allah. Nggak tahu sama sekali. Hebat loh. Nggak stres, nggak ada kerutan loh guys. Ya, masa sih? Bener-bener bisa umur saya udah 46 ya. nih. Iya, nggak maksudnya nggak gampang loh Mbak di posisi itu. Karena perempuan itu pada dasarnya nggak mau diduain. Nggak mau. Dan itu bisa diterima sampai akhirnya berapa tahun kemudian itu udah puncaknya. Jadi sebetulnya puncaknya tuh apa? Permasalahan puncaknya yang paling ini krusial. saya pikir setelah dia bercerai sama yang kedua, saya pikir sudah tidak ada lagi gitu. Dan dan dia juga juga janji bahwa ayah tidak akan pernah untuk berpoligami lagi gitu kan. Saya bilang why not, kenapa enggak, saya bilang gitu. Hayu kita jalan lagi bareng-bareng, hayu kita mulai lagi dari tahun nol. Berapa tuh? 2020. Oh, terus nggak taunya? Nah, terus nggak taunya bulan November ketahuan lah dia nikah lagi. Sama yang ketiga. Oke. Gitu, sama yang namanya Eva itu kan. Nah, sebelum bulan November ketahuan, ternyata di bulan Oktober dia sudah nikah lagi sama orang Bandung. Waduh, banyak ya. Aduh. Jadi ini semua tanpa izin ya? Tanpa izin semua. Jadi akhirnya kalau setiap kali menikah tahunya dari mana nih? Kalau yang Eva ada orang yang ngadu juga, langsung saya datengin, langsung saya bilang di situ, lu mau cerai apa enggak sama laki gue? Kalau lu mau cerai kita jadi sahabat, saya bilang kayak gitu. Pada saat itu dia langsung shock juga, gitu kan. Sebenarnya dia bilang, sebenarnya aku juga tahu Bun, kalau Bang Kiwil punya bunda, aku juga tahu. Dan ya siapa sih nggak kenal Bang Kiwil, siapa sih nggak kenal bunda, dia bilang gitu. Aku minta maaf, gini. Akhirnya bercerai melalui video call. Bang Kiwil sama Eva di depan saya. Nah, yang keempat ini, yang di Bandung ini, saya sudah bicara baik-baik, datang ke Bandung. Kalau kamu mau lanjut, ini yang terakhir berarti ya? Yang terakhir nih, nggak tahu deh ya. Yang sampai sekarang lah ya. Yang sampai sekarang lah ya gitu. Nah, di Bandung itu sebenarnya saya datang ke Bandung. Oke, terus? Datang ke Bandung, datang baik-baik, saya bicara baik-baik, nggak ada Mbak. Saya sama yang kedua juga nggak ada marah-marah. Oh, jadi kalau datang gimana Mbak? Kayak baik, kayak teman aja, kayak bersahabat aja. Serius Mbak? Beneran. Nah, saya rangkul, saya cium. Demi Allah, saya nggak ada yang, saya nggak ada. Nggak, maksudnya itu kenapa Mbak bisa berbuat seperti itu kan? Karena manusiawi aja ya. Tapi kan kalau kita cinta sama suami kita kan, ya pasti marah dong sama perempuannya. Maksudnya, tapi kok Mbak nggak marah? Aku nggak ada marah-marah. Oh, kenapa? Ya karena aku berpikir gini, lu perempuan, gue perempuan. Dan lu juga punya anak, gue juga punya anak gitu loh. Jadi kalau berpikir secara realita, lu mau gimana nih sama Bang Kiwil? Mau terus, apa mau stop, atau mau bagaimana? Saya bilang kayak gitu. Yang jelas, lu tahu kan kalau gue istrinya, lu tahu kan kalau gue istri sahnya gitu. Nah, waktu di Bandung itu kita ketemuan, dia bilang nggak ada pernikahan, gitu. Enggak Mbak, kita nggak ada pernikahan, begini-gini. Sampai saya sumpah pun mereka bilang nggak ada pernikahan. Gitu, ternyata ketahuan Januari dia WA sendiri ke saya bahwa memang ada pernikahan, tapi saya tidak mau untuk mundur, saya tidak mau untuk bercerai dengan Bang Kiwil. Gitu, karena saya sudah berpedoman kalau memang Bang Kiwil poligami lagi, saya mundur. Gitu. Karena sudah cukup lah. Sudah cukup. Gitu. Aduh guys, aku sampai speechless. Bener-bener ini Bunda Rohimah tuh orang yang kayaknya udah nggak ada lagi yang kayak gini ya. Edisi terakhir kayaknya. Soalnya ya itu tadi ya Bunda ya, memang risiko kali ya.
punya Resiko. suami yang Casanova ya. public figure juga. Public figure, oh iya. kan? Terus juga sukses. Amin. Nah, sekarang kalau Bunda mengartikan cinta tuh apa sih? Dengan semua yang terjadi dalam kehidupan Bunda, apa sih arti cinta? Sebenarnya cinta itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab buat saya. Bukan berarti cinta yang sebatas gue cinta elu, enggak. Aku bilang tanggung jawab cinta itu. Cinta tanggung jawab dan tidak pengecut bagi saya. Tuh. Dan sebetulnya sudah ada orangnya. Yang mana nih? Yang seperti Bunda definisikan. Udah ada sebenarnya yang di Turki terakhir itu ya, yang Turki itu sebenarnya Tapi akhirnya dilepaskan. saya lepaskan ya karena memang kondisi anak-anak. Saya harus milih anak-anak dan keluarga. Keyakinan apa bisa berpikir seperti itu? Karena kan katanya jodoh kan sudah ada, tapi kan kemudian harus dilepas. Apa pemikiran yang paling rasional? Di sana wataknya agak keras juga ya Mbak. Oh. Wataknya agak keras dan agak-agak benar-benar prinsipal banget gitu. Memang kulturnya kan kita beda ya. Jadi dia, kalaupun saya sampai tolong dong, saya bilang gitu kan. Saya minta tolong banget, saya bilang gitu. Oke, saya nggak boleh pulang. Oke, cuman bisa nggak kamu kirim buat anak-anak saya? Yok. Karena itu bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya hanya memberikan kasih sayang buat anak-anak kamu, tapi bukan kata dia bukan uang gitu kan. Karena memang anak kamu masih ada bapaknya. Karena gini prinsipnya dia kan duda juga ya Mbak Vena. Dia punya anak 3. Jadi anak-anaknya dia tetap tanggung jawabnya dia. Gitu. Jangankan anak-anaknya, mantan istrinya pun sebulannya masih dikasih 3.000 lira dari dia. Mungkin 3 juta. aturan negaranya gitu kan ya? Dan istrinya dapat dari dia, dapat dari tadi saya bilang ya, dapat dari pensiun janda. Namanya pensiun janda ada di ya sana. di Turki Ada ya? 3.500 lira per bulan. Wow. Gitu. Tapi harus warga negara Turki ya? Makanya dia nanya sama saya, kamu bercerai dengan suami kamu, mantan suami kamu tidak mendapatkan dana pensiun janda? Oh nggak ada di Indonesia, kalau ada mah udah banyak banget yang janda. Saya juga dulu jadi janda loh guys, nggak ada juga harus kerja juga ya kan. Tapi sebetulnya ini menarik banget ya, kehidupan Bunda ini sebenarnya bisa jadi pelajaran bagi semua orang loh. Insya Allah mudah-mudahan. Bahwa intinya adalah ujung-ujungnya kita harus percaya bahwa Allah itu yang akan yang terbaik, yang terbaik. Jadi Allah bukan manusia juga kan. Kita jangan berprinsip berpedoman ke manusia. Tuh. Gitu. Tuh guys, ini baru yang namanya juga. perempuan yang punya inner beauty. Makanya Bunda tuh, jadi kalau katanya siapa namanya yang suami Turki? Zeki. Apa yang dia suka dari seorang Bunda Rohimah? Dia bilang saya itu orangnya patuh kata dia, gitu. Terus yang kedua, saya orangnya ceria. Dan saya orangnya bisa ngebawa gitu. Maksudnya ya sekarang gini, saya datang nggak tahu bahasa Turki loh Mbak. Tapi saya bisa ngerangkul keluarganya. Sampai mereka tuh saya kan pergi jalan-jalan nih sama saya manggilnya Baba ya. Saya pergi jalan-jalan, diteleponin si Baba sama kakaknya sama adiknya. Kapan nyampenya sih? Kapan pulangnya sih gitu. Karena sepi katanya di rumah nggak ada. Jadi ngobrolnya bahasa apa dong kalau acak adut aja. Ada bahasa Turki. Ada bahasa Turki, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kadang-kadang kalau saya lagi sebel gitu, saya ajakin aja bahasa Betawi. Ya udah pasti mereka nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Nah Bunda ini banyak banget ternyata yang ngefans sama Bunda Rohimah setelah semuanya terjadi gitu ya. Dan akhirnya Bunda Rohimah tuh kayak punya tempat tersendiri ya di mata netizen. Jadi aku open Q&A nih untuk Bunda Rohimah, boleh dijawab boleh enggak ya. Ini dari natswa.shihab.52. Lebih ngasih saran sih, Bunda Rohimah perempuan hebat. Sabarnya dipertahankan dan ditingkatkan karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau sabarnya udah di tingkat tinggi, hidup akan terasa lebih ringan dan bahagia. Apapun yang terjadi pada diri kita. Ridho, Bismillah. Tuh, jadi banyak banget dukungan. Ada lagi dari Novit_Alinda. Rujuk lagi ya Mbak, mereka berdua. Maksudnya kan aku pasang foto sama Mas Kiwil. Jadi ini pertanyaannya nih ya dari aku. Someday kalau tiba-tiba Mas Kiwil berjanji, misalkan nih mau balik lagi gitu, udah nggak sama siapa-siapa, kan kita nggak tahu ya. Why not? Kenapa enggak? Kalau saya juga masih sendiri ya. Kalau saya juga masih sendiri. Maksudnya berarti masih cinta dong sama Mas Kiwil? Kalau cinta memang saya masih ada, tapi nggak sampai full banget ya. Really? Dan sampai kenapa saya jual itu rumah saya yang di Parung? Karena memang saya susah move on di Parung. Saya sampai ngomong sama yang beli, tolong dong
saya sudah dari harga 1,5 sampai sekarang harga segini, beli deh rumah saya. Karena memang setiap saya lagi sendiri di rumah, kayak saya lagi masak, inget dia tiba-tiba rangkul saya gitu kan, si Bang Kiwil gitu. Terus kadang-kadang kalau kita lagi bercanda apa, dia inget saya di depan TV gimana, itu pasti saya. Sampai udah foto-fotonya saya turunin juga masih aja saya kadang-kadang ya anak-anak pada sekolah kan, saya di rumah sendirian gitu. Ada rasa kangen sama Bang Kiwil tuh ada gitu. Jadi dibandingkan sama si Zeki gini, prioritas atau presentasenya 50-50 sih Mbak. Wow, bisa gitu ya? Iya. Karena kalau yang satu, enggak, saya nggak mau munafik ya. Saya nggak mau munafik. Kalau gini, kalau sama Bang Kiwil kan memang kita hidup 23 tahun sama beliau ya. Siapa sih 23 tahun yang langsung hilang gitu aja? Enggak lah Mbak, gitu loh. Kalau sama Zeki 3 bulan tapi serasa hampir 3 tahun lebih gitu kan. Karena memang dia spesialis saya banget tuh, bener-bener memang ini loh saya dijadikan ratu banget gitu loh. Dan saya sukanya sama Zeki memang perhatian, tapi nggak sukanya dia kasar, agak bukan kasar, keras gitu loh, keras dengan prinsipnya dia, keras dengan prinsipnya dia gitu. Sampai saya harus, kayaknya kalau untuk melanjut kayaknya nggak deh saya kalau sama si Baba gitu ya. Kalau sama Bang Kiwil karena memang ada anak-anak, ada anak-anak, dan anak-anak juga sama bapaknya juga masih deket banget gitu. Anak-anak juga kalau nelfon, ayo di mana ya, masih kayak apalagi si kakak kan perempuan satu-satunya ya gitu. Jadi sebenarnya Bang Kiwil itu sosok ayah yang baik. Sebenarnya baik, sebenarnya baik. Cuman karena memang kondisinya dia sudah di Bandung ya, sudah di Bandung, dan memang mungkin dia juga ada perjanjian juga mungkin sama istrinya ya gitu. Jadi ya saya nggak tahu lah ya semuanya itu, dibalik itu ada apa sih juga nggak ngerti gitu loh. Sampai detik ini pun pokoknya gini, saya terakhir dikasih uang sama Bang Kiwil setelah bercerai ya, itu terakhir bulan Agustus, masih dikasih 15 juta. Tahun lalu ya? Tahun lalu, tahun 2021, bulan Agustus, itu terakhir saya dikasih uang segitu untuk biaya hidup saya dan anak-anak. Mungkin ketika uangnya sudah diatur sama bininya, sampai saat ini jatah hanya buat anak-anak itu pun juga minim banget ya, gitu. Jadi sebenarnya Bang Kiwil orangnya nggak seperti itu, yang saya tahu. Dan dia benar-benar berjuang banget buat anak, sebenarnya. Ya mungkin karena satu sekarang mau kerjaan juga, dan kedua juga dia mungkin sudah berjanji bahwa semua uang apa segala macam istrinya yang ngatur kan gitu. Kalau saya untuk diri saya sendiri saya udah nggak ini ya Mbak, yang penting anak-anak aja. Dan saya berpikir Bang Kiwil memang baik, cuman dilalanya dia orang yang tidak berprinsip, itu aja sih gitu. Dan dia orang yang tidak bisa tegas dengan pendiriannya dia, bahwa gue laki-laki ini gitu, nggak bisa. Jadi mestinya harusnya kayak si Zeki ya, dia yang megang gitu ya. Jadi dia yang harusnya laki-laki lah yang ini gitu kan. Jadi semuanya terkoordinir lah ya. Jadi gitu. mau istilahnya nggak ada yang merasa disia-siakan, nggak ada yang merasa dizolimi, itu aja. Oh gitu ya. Kalau saya Wah keren nih guys. Nah ini ada lagi pertanyaan dari Bustamia. Mbak Vena tolong tanyakan, di momen apa Mbak Rohimah tersadar bahwa kehidupan anak-anak lebih penting daripada suaminya yang di Turki itu? Atur nuhun. Sebenarnya dari dulu juga saya sadar. Justru saya ke Turki itu buat anak-anak sebenarnya Mbak Vena. Saya tidak munafik bahwa saya berangkat ke Turki, saya pikir si Baba ini mau bertanggung jawab buat anak-anak. Memang waktunya sebelum menikah nggak ada omongan-omongan. Udah. Saya bilang katanya bahwa anak saya yang nomor 3 mau lulus SMP, saya mau bawa anak saya untuk sekolah di sana, gitu. Dan dia bilang, oh iya nanti semuanya akan dibicarakan di sini setelah kamu sudah sampai di sini. Dia bilang kayak gitu. Saya sudah menerangkan bahwa anak-anak saya yang sama saya 3. Tidak sama hidup, tidak sama bapaknya, semua sama saya dari awal ya. Dan mereka semuanya sayalah yang mengelola.
baik keuangan, baik kasih sayang, baik cinta. Ketika saya sudah berangkat ke sana, apakah kamu akan mau memberikan itu buat anak-anak saya? Iya, tamam, dia bilang gitu kan. Tamam artinya? Iya, iya, oke, kata dia. Iya, oke gitu kan. Terus siapkah kamu ketika nanti saya sampai di sana, kamu bisa memberikan itu buat anak-anak saya? Saya bilang kayak gitu. Dan saya cuman bilang anak-anak saya yang oke lah, nggak usah yang pertama lah ya. Yang pertama udah bisa nyari uang sendiri. Saya bilang gitu. Yang kedua dan ketiga aja. Saya bilang gitu. Dan mungkin yang ketiga setelah lulus SMP akan saya bawa ke Turki. Jadi kamu yang menyekolahkan anak saya. Oh tidak apa-apa, di sini sekolah tidak ada bayar. Iya. Dia bilang gitu. Sekolah di sini, tinggal di sini, kata dia gitu. Akhirnya dengan bismillah lah saya, pada saat itu dia juga mentransfer uang ke saya berkali-kali gitu untuk ngurusin segala macam sampai per bulan saya buat anak-anak gitu kan. Saya pikir bener gitu. Saya pikir tanggung jawab gitu. Ternyata saya sudah sampai di sana, menurut apa perjanjiannya dia, melenceng semuanya. Saya nggak. Jadi pembelajaran apa nih? Apakah nanti kalau ketemu jodoh lagi harus semua hitam di atas putih? Ya, itu ke notaris. Apa harus begitu kan? Perjanjian itu di atas putih, harus ada saksi, harus ada tangan. Saya gitu. Legal pakai baterai. Cap ya. Tapi emang itulah ya pembelajaran hidup tuh seperti itu. Kalau kita bodoh-bodoh dikit kita jadi pinter. Nah, by gitu. nature ya. Iya. Karena nggak ada sekolahnya guys. Ya itulah memang. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Teherelsia, tolong tanyakan, apakah status pernikahan yang berjarak jauh antar negara ini sudah resmi berpisah atau masih terikat janji pernikahan, dan bagaimana jika dikaitkan dengan syariat agama Islam? Kalau untuk berpisah sudah, kita secara agama sudah, secara negara dia lagi sudah urus, katanya sih tinggal tanda tangan saya. Kalau di sana kan harus ada tanda tangan ya, gitu. Kalau di sini kan kita ketuk palu si suami tidak hadir aja nggak jadi masalah kan, gitu. Kalau di sana harus tanda tangan. Kedua belah pihak. Belah pihak, gitu loh. Terus semua keluarganya dia juga sudah tahu bahwa saya sama si Zeki ini sudah tidak ada hubungan, gitu. Dan saya pun juga sudah tidak ada niat untuk balik ke sana, karena memang banyak yang harus saya pikirkan semuanya, gitu loh. Pertama mengenai anak-anak, yang kedua memang orang tua saya juga lagi butuh saya, bapak saya. Yang ketiga juga saya berpikir kalau untuk menjaga jarak, saya berangkat ke Turki, menjaga jarak antara saya sama anak-anak, antara keluarga, kayaknya mending nggak usah deh, gitu. Saya tidak tahu ya di sana nanti memberikan saya untuk pulang atau tidak, kan saya nggak tahu. Perjanjian dia 2 tahun harus pulang, tapi saya kayaknya nggak inilah, karena memang kemarin itu kan waktu kita berangkat aja dia bilang mau memberikan buat anak-anak, tapi ternyata enggak, gitu kan. Jadi saya udahlah mendingan nggak usah, gitu. Jadi jelas ya statusnya bahwa ini sebetulnya sudah sah ya. Sudah sah. Tinggal tanda tangannya udah dilakukan. Video call kemarin sih. Udah ya. Tapi tanda tangannya Mbak Rohimah? Ya kita video call aja sama pengacaranya dia bahwa saya sudah mengiyakan. Gitu. Jadi nggak perlu tanda tangan harus ke sana udah ya. Tapi istilahnya sudah berpisah. Sudah berpisah. Ada niat nikah lagi? Gini, siapa sih perempuan yang nggak butuh pendamping, Mbak Vena? Apalagi kita butuh teman curhat, gitu loh. Kita butuh teman tidur, gitu kan. Butuh teman segala-galanya, gitu. Ada, tapi tidak sedekat jarak, gitu loh. Memang kita serahkan semua sama Allah. Jika memang Allah memberikan yang terbaik buat saya dalam waktu dekat, anak-anak saya setuju, dan memang jaraknya nggak jauh, sama-sama orang kita, why not, kenapa enggak. Tapi kalau memang itu masih jauh, saya tidak minta didekatkan, gitu. Saya minta, ya Allah, bagaimana saya bisa jadi seorang ibu yang terbaik buat anak-anak. Saya jadi wanita yang benar-benar terbaik buat diri saya. Bermanfaat untuk orang banyak, udah itu aja saya. Amin. Dan pasti bisa, insya Allah. Insya Allah. Nah, ini dari Citra Meitanika. Assalamualaikum Tante Vena, boleh dong tanya ke Ibu Rohimah, gimana rasanya waktu jadi istri Kiwil? Apa suka ngelucu di rumah? Terus kalau marahnya kayak gimana? Kalau ngelucu, dia ngelucu banget. Emang lucu banget ya. Dia ngelucu banget. Kalau ketika marah, justru dia kadang-kadang suka geret saya ke kamar,
marah-marah di kamar, udah. Oh, kejadian lah ya. Jadi sebetulnya emang orangnya ini banget ya, entertainer banget gitu. Terus juga dia kalau marah, kalau udah klimaks banget, dia mendingan pergi gitu. Dan jadi itu saya sebenarnya nggak kasar ya sama. Kalau kasar sih bukannya gini, kasar paling ya ngebentak ya iyalah, wajar lah kalau ngebentak. Kalau semakin kita ngelawan si suami ya semakin dia juga marah lah, pastilah itu. Manusiawi kalau kita dibentak juga kan kita punya rasa marah juga gitu kan. Kalau main saling bentak-bentak ya terjadilah perang gitu kan. Perang dunia. Oh, tapi intinya secara overall memang Mas Kiwil itu orangnya menyenangkan. Romantis. Romantis. Iya, kalau nggak romantis nggak mungkin dia kawin lagi. Nggak, maksudnya romantis sama Mbak Rohimah itu sampai jadi 4 anak karena keromantisannya. Romantis banget Mbak. Romantis banget. Terus dimanapun kalau dia lagi romantis sama saya, cipika-cipiki, nyium dimanapun ya nyium gitu. Dia mah orangnya dimanapun ngerangkul ya ngerangkul gitu. Oh my God. Jadi Bang Kiwil itu membuat ya itulah yang nyaman, susah dilupakan. Jadi mantan terindah ya? Mantan terindah. Jadi mantan terindah yang mana? Sama sih dua-duanya sih. Baru kali ini loh guys, aku dengar yang namanya mantan terindah itu ada di dunia nyata. Kirain judul lagu. Karena ternyata sebetulnya ya ada plus minus lah ya. Ada plus minus gitu. Kalau gini, kalau Bang Kiwil terlalu nyaman tapi dia tidak berpegang satu istri gitu. Kalau si Zeki nyaman bener-bener memang dia berpegang satu istri tapi agak keras. Jadi kalau boleh ditukar-tukar ya, kalau boleh ditukar-tukar jadilah satu lah ya. Mudah-mudahan yang ketiga jadi satu yang terbaik. Kita nggak pernah tahu guys. Kita nggak pernah tahu, itu semuanya kan kehendak Allah ya, aturan Allah ya. Betul, gitu. betul. Dan kalau saya dibilang lu mau kawin lagi nggak, saya nggak mau munafik juga, gitu. Ini ya ngobrol sama Bunda Rohimah nih kayaknya kurang 1 jam ya. Tapi ini ada artikel, ini menarik buat aku ya. Cerita perjuangan Rohimah pulang ke Indonesia, paspor ditahan suami hingga minta bantuan ke dubes di Turki. Ini benar apa nggak sih? Iya benar. Saking dianya tidak mau saya pulang. Karena pada saat itu juga operasi saya masih jatuh sebulan habis operasi, dan dia masih nginget, kamu nggak boleh pulang dulu gitu, nanti pulang sama saya bulan November, kata dia bilang gitu. Terus dengar desas-desus entah dari mana yang dia bilang, oke, kamu saya izinin pulang, tapi apa kamu nanti pulang ke Indonesia, kamu balik lagi ke Turki? Ya kalau kamu ngasih saya ongkos ya saya balik lagi, saya bilang gitu. Tapi kalau kamu nggak ngasih ongkos ya saya diem di Indonesia sampai nunggu bener-bener kamu ngasih saya ongkos, saya bilang gitu. Oh, kata dia, oh tidak, yang saya dengar katanya, saya dengar bahwa kamu balik ke Indonesia, kamu tidak akan balik lagi ke Turki. Makanya ditahanlah itu paspor. Caranya dapetinnya? Dia, saya mungkin entah saya lagi mandi, entah lagi apa, diambilnya di tas saya gitu. Dan saya nggak berfeeling bahwa ke paspor saya akan ditahan ya sama dia. Saya nggak berpikirin ke sana gitu loh. Nah pas begitu 3 hari seminggu dia habis nahan. Terus saya bilang sama salah satu teman saya di sini, beliin saya tiket, saya bilang gitu. Saya mau pulang dulu karena anak-anak saya butuh saya bilang gitu. Ya udah fotoin paspor lu, katanya gitu kan. Saya cari paspor, kemana dia? Ini saya cari-cari semuanya. Waduh, saya telepon dia gitu. Nerede tum paspor, saya bilang gitu. Terus kata dia, tamam, dia kan lagi kerja kan. Tamam, akhirnya saya nunggu sampai dia datang jam 6. Itu maghrib kesana 8:30 malam ya. Jam 6 pulang, terus nerede paspor, saya bilang gitu. Tamam, iya tamam mana, saya bilang gitu. Terus kata dia, yok, kamu bakalan balik ke Indonesia tapi nggak bakalan balik ke sini. Saya tidak akan memberikan paspor kamu. Saya lemes tuh. Kalau saya lawan dia makin keras kan. Akhirnya saya duduk dulu, saya berpikir dulu gimana caranya nih. Saya bilang gitu. Udah 1 minggu saya bebein tuh. Oh, dirayu-rayu. Saya baik-baikin gitu. Saya pulang ke Indonesia, saya nggak minta uang sama kamu. Saya bilang gitu. Saya cuma pengen balik, pengen tahu kondisi anak-anak saya. Karena anak saya yang perempuan sakit. Yang ketiga, yang laki juga mau lulusan SMP dan mau wisuda, mau masuk SMA. Saya bilang kayak gitu. Kalau emang kamu mengizinkan, nanti saya balik ke sini, saya bawa anak saya yang nomor 3. Saya bilang gitu, sekolah di sini. Kata dia, enggak, saya tidak percaya. Kata dia gitu. Saya tidak percaya bahwa kamu balik ke Indonesia, kamu akan balik lagi ke Turki. Saya tidak akan percaya. Karena yang saya dengar kamu tidak akan pernah balik lagi ke Turki, kata dia gitu. Ini kamu udah doa kayak gitu ya? Saya bilang gitu. Kalau kamu udah doa kayak gitu, saya malah nggak balik. Saya bilang gitu. Malah saya kerasin begitu, malah makin jadi, malah makin jadi enggak.
nggak percaya sama saya gitu loh. Akhirnya udah semuanya saya nggak boleh keluar rumah. Saya nggak boleh bertetangga. Pada saat itu mau lebaran, udah mau lebaran ya, hari raya. Saya bilang, ayo kita bertetangga. Yok, diam di rumah, kata dia gitu. Saya bilang, loh ini lebaran, Idul Fitri, saya bilang gitu. Ayo keluar, saya bilang gitu. Tidak, kata dia gitu. Sudah diam aja di sini. Ya Allah, akhirnya saya di balkon, saya suruh masuk. Kamu tidak boleh keluar. Karena yang saya tahu kamu keluar pasti kamu akan pergi, kata dia gitu. Ya gimana saya mau pergi, paspor dipegang sama kamu, saya bilang gitu. Ini gimana? Aduh, saya mikir. Akhirnya saya telepon orang kedubes. Saya cerita begini. Orang kedubes bilang, ya Mbak, kita masih libur. Nanti kalau sudah masuk kita akan konfirmasi lagi ke Mbak. Pokoknya apapun itu Mbak jangan dibawa emosi sama suami. Karena orang sana kalau semakin emosi semakin jadi gitu. Orang sana kan agak keras ya. Gitu. Terus sudah gitu Mbak santai aja. Apapun yang dia lakuin sama Mbak berusaha untuk rekam. Gitu. Nah, pada saat malam kedua lebaran, suami ceritanya ngasih nih paspor, ngasih paspor saya, kimlik saya dikasih juga sama dia, visa saya dikasih sama dia. Ini paspor kamu, ini visa kamu. Kalau kamu mau keluar dari rumah saya, kamu harus ganti uang saya semuanya. Hah? Gitu. Terus? Saya bilang gini, ini ancaman, penekanan atau apa nih? Saya bilang gitu. Ini keseriusan kamu atau apa nih? Kamu sudah jadi istri saya. Saya ngambil kamu, uang saya habis segini. Kalau kamu pengen balik ke Indonesia, tunggu saya. Dibilang gitu. Karena pada saat itu dia bilang, saya masih kasihan sama kamu. Operasi kamu belum 3 bulan, dibilang gitu. Terus kalau kamu ingin bertahan sama saya, kamu ikuti aturan saya. Kalau kamu memang sayang sama anak-anak kamu pengen pulang, ini paspor kamu, ini visa kamu, tapi kamu harus ganti uang sejumlah yang sudah saya keluarkan buat kamu. Ya, pada saat itu sih saya ngomong sama si Venolove ya. Venolove bilang, Mbak, itu sebenarnya dia cuma ngegertak, dibilang gitu. Sebenarnya dia juga sayang, cinta, maksudnya dia gini. Dia ngegertak nih Mbak, berani apa enggak gitu. Tapi karena kalau kita orang Indonesia, kita semakin digertak ya kita semakin nekat. Berani, semakin nekat gitu loh. Jadi kita berpikir kita datang ke sana kan benar-benar resmi Mbak. Betul. Gitu. Jadi saya berpikir saya juga kan banyak, ada orang kedubes, ada teman saya, ada status, ya saya minta bantuan sama mereka. Dan memang saya juga saya bahwa itu bukan suatu bukan suatu seriusan ya sebenarnya, tapi karena dia ngerasa lu datang ke sini lu milik gue gitu loh. Kalau lu mau balik ya lu begini, harus begini gitu. Jadi kan buat saya tertekan gitu kan. Buat saya tertekan, buat saya juga aduh saya harus milih mana nih gitu loh. Kalau saya mengabaikan anak-anak berarti saya menzolimi anak-anak saya. Kalau saya memegang omongan suami, saya nurut apa kata suami, tapi saya menzolimi anak-anak. Kalau saya ini anak-anak, saya jadi dilema kan buat saya. Akhirnya saya curhat sama orang kedubes. Untungnya pada saat dia ngasih paspor sama visa itu dan sama bukti itu, bukti rekening koran itu, saya rekam gitu loh. Jadi orang kedubes meyakinkan bahwa itu suatu pengancaman gitu. Sebenarnya bukan ancaman serius ya. Iya. Ini karena dia saking sayangnya. Lagi bargain sebetulnya. Lagi mencoba nego-nego nah, gitu ya. Gitu. Nih lu berani nggak nih gitu. Sebenarnya kayak gitu sih nggak ada. Akhirnya karena itu menjadikan alasan kedubes untuk mengeluarkan saya. Gitu. Dan ada pengacaranya juga kan, dari pengacara kedubes kita itu yang memang orang sana. Gitu. Jadi dia menolong saya banget gitu loh. Ya udah, ibu maunya kayak gimana nih gitu kan. Ibu maunya balik ke Indonesia bener-bener memang balik atau memang nanti balik lagi ke Turki, tapi orang kedubes bilang, Mbak kalau udah kayak begini caranya, ini si Jeki ini orangnya keras. Apapun nanti Mbak ngomongin apapun, dia nggak akan kena masuk. Dibilang gitu. Udah mendingan udahan. Wah, keren banget guys. Ini benar-benar harus dibuat film nih para produser. By the way, ini kisah yang menarik banget karena di sini ada edukasinya juga. Ini pengetahuan buat perempuan-perempuan yang akan menikah dengan laki-laki dari luar negeri yang mungkin punya culture, aturan yang sangat berbeda. Jadi jangan dibuat belakang banget. Ya, jangan dianggap enteng maksudnya. Dan itu semua harus legal. Intinya itu kan harus resmi banget. Jadi nggak bisa cuma verbal. Karena semua bisa berubah guys. Dan terakhir nih soal warung, seberapa bangga sekarang bisa berdiri sendiri meskipun kehilangan cintanya, tapi bebas kan? Bebas banget. Free soul. Jadi tidak ada lagi yang
membuat kita jadi harus memilih ya, Iya. karena semua pilihan hidup kan. Iya. Gimana Mbak rasanya punya warung ini? Warung ya. Untuk saat warung saya yang sekarang ini, sebetulnya warung ini sudah break dari bulan Juli, awal Juli ya. Oh, jadi sekarang nggak jualan? Nggak jualan, tapi kalau misalnya ada orang, Bun bikinin ini dong pesanan gitu, online ya, baru saya bikinin. Karena gini, kemarin itu kan pas banget saya pas di ronsen kan 4 dimensi, murnya patah, akhirnya saya daripada saya mondar-mandir tambah jadi sakit banget gitu kan, ya udah saya break dulu, terus akhirnya pindah alih ke tiap pagi saya bikin sarapan buat dijual sama kakak sama adik ke sekolahan. Masya Allah. Gitu. Apa itu nasi Nasi bakar? goreng, nasi uduk, nasi bakar gitu. Oh, yaudah aku pesen deh. Ya, aku pesen, katanya enak. Aku udah lihat nih guys di artikel itu nasi bakarnya kayaknya paling ngetop ya. Alhamdulillah. Oh, semuanya enak ya. Insya Allah. Lidah-lidahan sih ya, lidah-lidahan iya, gitu. iya. Tapi saya juga jualnya murah banget Iya, gitu kan. Apalagi kalau ke sekolahan itu emang murah banget ya gitu. Nah, pas ke sekolahan sudah dapat 2 minggu berjalan, saya ronsen, patah gitu kan. Terus mau ngapa-ngapain juga akhirnya saya cepet sakit, cepet ngebet. Akhirnya ya udah gitu aja. Kalau terima pesanan aja baru saya bikinin. Kalau enggak ya saya nggak bikin. Maaf nih Bunda, jadi sekarang sumber penghasilan yang bisa menghidupi dari hari ke hari itu dari mana berarti Bunda? Ya alhamdulillah teman saya fair-fairan aja. Iya. Teman saya tiap bulan mereka urunan dapat 1.200.000 langsung transfer ke saya. Masya Allah. Abang ngasih ke saya, anak saya yang paling gede, abang ngasih ke saya sebulan 1,5 juta. Abang udah kerja? Udah kerja. Jadi? Di Pontianak ikut sama temennya. Oh, gitu. Masya Allah. Cuman bulan Desember dia pulang. Saya bilang juga sama abang, Bang kalau rumah Bunda terjual, kamu balik secepatnya, terusin lagi kuliah, sambil kuliah kamu kerja part time lah, apalah di sini di Jakarta aja. Saya bilang gitu. Sekarang dia kerja juga bukan yang ngeluh ya, memang namanya pertambangan agak keras kan. Gitu. Jadi dia sebagai apa di sana? Ya kuli kali ya. Serius Bunda? Serius gitu. Sama dia melakukan itu karena memang buat bundanya dan adik-adiknya. Masya Allah. Jadi abang rela jadi kuli yang memang jurusannya kan dia perbankan kan. Sampai bener-bener berjuang buat adiknya sama bundanya gitu. Karena memang saya jatah dari Bang Kilu udah nggak ada. Dan anak-anak pun juga kadang dikasihnya sebulan itu 500, paling gede 1 juta lah ya gitu. 1 juta buat mereka sekolah setiap hari, ongkos, transport bensin, kan mereka pada punya motor sendiri-sendiri kan. Itu nggak cukup buat saya gitu. Tapi ya alhamdulillah kita berkah aja lah. Cukup nggak cukup kita berkahin aja lah gitu. Makanya saya alhamdulillah banget punya teman-teman juga baik-baik banget gitu kan. Adik saya juga yang bontot, jatahin saya sebulan 500.000 sama beras 10 liter gitu kan. Masya Allah. Itu aja Mbak gitu, sambil ya saya ngejalanin bisnis teman-teman saya lah, jualan apalah gitu. Alhamdulillah sih, yang jelas tiap hari kita makan, itu aja. Berkahnya itu aja. Yang bener-bener Mbak, terjun banget saya. Terjun banget. Apa ya, orang dulu, saya dulu bisa memberikan orang applause banget gitu, maksudnya gue butuh ini, gue kurang dana, selalu saya tutupin. Sekarang justru mereka yang ke saya gitu. Oh terjun banget Mbak saya udah. Tapi saya nggak malu. Ya. Saya nggak malu, daripada saya mencuri, daripada saya melacur, kan gitu. Mendingan ya. Mbak, apa yang ingin disampaikan sama anak-anak ya? 4 orang ini adalah amanah dari Allah ya. Apapun ceritanya, tapi mereka tuh tambah solid pasti ya. Terutama abang yang sampai benar-benar jadi garda terdepan untuk ibunya, untuk adik-adiknya. Apa yang ingin disampaikan untuk abang, untuk anak-anak yang lain dengan situasi yang sekarang ini, Mbak? Pokoknya gini, buat anak-anak, terus jadi anak-anak yang baik aja, anak-anak yang terbaik, anak soleh-soleha, terus cintai, sayangi ayah kalian, cintai, sayangi bunda kalian. Apapun itu kesalahan orang tua, jangan kalian benci. Apapun itu masalah kalian, tetap kalian bisa memanagenya, bisa curhat, dan kalian bisa tanggung jawab sama diri kalian aja.
jangan salah jalan, itu aja saya. Tetap on the track ya. Terakhir nih ke Mas Kiwil kalau dia nonton. Kira-kira apa sih curhatan yang belum pernah Bunda sampaikan langsung sama Mas Kiwil gitu? Bang, tolong tanggung jawab buat anak-anak. Solid dengan omongan kamu, pertama kamu bercerai dengan saya, kamu janji di depan pengadilan, di depan orang tua, di depan almarhumah mama, pada saat itu mama masih hidup, bahwa kamu benar-benar tidak akan menelantarkan anak-anak apapun itu. Itu aja saya maunya. Saya tidak minta buat saya, tapi minta buat anak-anak. Saya bukan ngemis, tapi memang ini tanggung jawab kamu, pure. Dan tolong kamu kasih pengertian buat istri kamu, bagaimana juga anak-anak tidak ada bekasnya. Aku bener-bener takjub sih. Ya Bunda Rohimah nih bener-bener bisa konsekuen ya. Itulah. Seorang perempuan itu diukur dari bagaimana dia punya karakter yang kuat untuk menghadapi cobaan hidup ya. Yang namanya kita menikah memang kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi. Tapi ya gitu ya Mbak Vena, maaf. Kadang-kadang orang tuh taunya saya tuh dibilangnya terlalu murah. Kawin gitu kan, kawin lagi. Sebenarnya dibalik saya menikah lagi itu bukan untuk diri saya sendiri. Ada harapan. Ada harapan buat anak-anak pada saat itu. Memang Bang Kiwil sudah hampir 4 bulan tidak memberikan nafkah buat anak-anak. Sama sekali. Sampai anak-anak telepon pun sampai saya jatuh waktu bulan November, sampai bulan Januari itu sama sekali Bang Kiwil tidak memberikan nafkah bentuk apapun buat anak-anak. Sampai saya seharusnya betris di tempat tidur 3 mingguan, disuruh sama tukang urutnya pada saat itu, tukang urut patah tulang, karena saya butuh uang, butuh makan, butuh pengobatan saya, mau nggak mau saya harus bisa kerja. Akhirnya terjadilah tulangnya harusnya sudah nyatu karena memang belum tua banget, akhirnya jadi bengkok lagi gitu. Jadi waktu itu kerja apa, Bunda? Ya itu saya bantu temen. Jadi untuk bisa dapur ngebul. Harus benar-benar tiap hari ngeluarin uang buat anak-anak sekolah, itu aja. Karena memang 3 bulan itu ya dari Oktober, November, Desember Bang Kiwil sama sekali. Sampai Januari, sampai saya mau berangkat bulan Februari, itu Bang Kiwil kita telepon pun juga nggak pernah diangkat, nggak pernah digubris, nggak pernah, anak-anak sampai ngemis-ngemis pun nggak pernah diinin. Jadi mau nggak mau, pada saat itu ada penawaran saya sama orang Turki, saya tanya dia mau bertanggung jawab, saya tanya, saya ambil lah gitu. Dengan harapan bisa mensejahterakan khususnya untuk anak-anak. Iya. Mbak Rohimah, aku pokoknya selalu mendoakan Mbak Rohimah juga sama anak-anak sukses. Amin. Dan yang pasti aku salut banget sih karena ternyata Bunda Rohimah pada saat aku minta untuk membuat statement kepada Mas Kiwil, aku pikir akan ngomong ada kemarahan di situ, nggak taunya udah lewat ya, yang lewat ya udah lewat ya. Jadi saya sudah ikhlas, udah ikhlas. Yang penting gini, anak-anak masih bisa bicara dengan ayahnya, anak-anak masih bisa bersilaturahmi dengan anak-anaknya, sudah. Jadi nggak ada kehilangan hak-hak anak di situ ya. Aduh guys, luar biasa perbincangan kita. Ini benar-benar kalau menurut aku kalian harus belajar ya kaum perempuan untuk bisa menentukan konsep berkeluarga. Karena sekali lagi apa-apa itu memang tidak ada jaminan ya. Tapi yang pasti Mbak Rohimah sudah membuktikan kepada kita semua kalau kita berpasrah kepada Allah, pasti ada aja. Ya buktinya sekarang ya masih bisa untuk ya pokoknya anak-anak yang pasti itu akan menjadikan nanti Bunda Rohimah lebih bahagia pada saatnya nanti. Amin. Sekali lagi Bunda, makasih banget. Ini Mbak Vena. pasti bermanfaat buat kalian yang nonton. Sabar dan sabar adalah pegangan kita untuk kehidupan kita ya. Jadi guys, jangan lupa untuk nonton Vena Melinda Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama Mbak Vena. Nah guys, sekarang udah ada ini kakak yang cantik, mukanya mirip banget sama bundanya. Ingin memberikan support ya buat bunda tersayang ya, sayang ya. Apa yang ingin diucapkan buat bunda? Makasih selama 18 tahun Bunda udah ngerawat Dinda. Nggak bisa kalau itu. Gak bisa nangis. Kamu anak hebat loh. Kamu anak hebat. Udah ngerawat Dinda
udah kasih sayang ke Dinda. Kasih udah berjuang buat Dinda, buat Amil, buat Abang. Gak apa-apa saya. Peluk-peluk Bunda. Anak perempuan satu-satunya soalnya. Dia ngerti banget Terus ya. kalau kemana-mana saya semenjak kaki saya patah dia yang nganterin. Masya Allah. Gitu. Jadi dia Aku tahu. sayang banget sama Bunda. Saya Hah? Ntar kalau misalkan dapat rezeki mau beli apa buat Bunda? Mau apa? Cita-citanya kamu kalau punya rezeki banyak, Bunda mau dikasih apa? kan kemarin sebelum Bunda berangkat ke Turki, Bunda diadain cincin, terus cincinnya dijual buat Buat mereka. buat aku, Abang sama Awil, buat makan sehari-hari. Katanya Bunda, nih Bunda nggak apa-apa kan gitu, jual aja buat kalian makan. Saya mau berangkat. Padahal udah ditipin duit kan, tapi saya bilang kalau seandainya kalian belum bisa ngubungin ayah, belum bisa, Bunda tinggalin cincin, kalian jualin nggak apa-apa. Akhirnya dijual. Mau puasa itu dijual. Masya Allah ya. Apa yang ingin diucapkan buat si cantik ini, Bunda Rohimah? Dia Terus kan punya masa depan masih panjang ya. kakak yang penting terus jadi anak yang baik, anak yang soleha. Permintaan Bunda cuma satu, tutup hijab. Masih belum bisa diiniin. Kata dia, masih ada prosesnya Bun, aku kan masih ABG. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Cantik ya. Cantik loh kamu. Gitu. Kecilnya padahal putih banget. Sampai kayak orang Cina kecilnya. Sampai waktu itu didorong di Pondok Indah gitu pakai kereta dorong sampai saya ambil ya anaknya gitu. Kan dia karena kecil, imut kayak orang Jepang gitu kan. Ada gede tuh kayak begini, tapi tetap jadi anak yang baik. Anak yang soleha, sayang sama adiknya, tetap terus berjuang, ikut berjuang sama Bunda. Itu aja. Amin, 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 amin. Ya, itulah guys. Pokoknya salut sama keluarga kecil ini, dan aku yakin nanti kamu pasti dikasih rezeki yang banyak sama Amin, Allah. amin. Ya, yang penting seperti yang dibilang sama Bunda, nurut sama Bunda, dan kalau ada kesempatan langsung diambil. Ya, Amin. membahagiakan Bunda. Ya. Amin. Thank you Bunda Iya, Rohimah, terima kasih, sama-sama. dan juga nih kakak. Aduh, semangat ya. Thank you Bunda. Sama-sama.